Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel UKS Karya Laksana, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberi umur untuk sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu, gitu ya. Oke, di video kali ini di konten channel UKS Karya Laksana kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengetahui apa aja yang termasuk ke dalam sifat mustahil di Allah. Nah, oke, kalau kita melihat di channel sebelumnya ya, di channel sebelumnya kita sama-sama belajar tentang sifat yang wajib di Allah. Nah, sifat yang wajib di Allah ini banyaknya adalah 20 sifat. Nah, kemudian yang sekarang kita akan bahas adalah sifat yang menjadi lawan daripada sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil di Allah. Nah, di konten kita sebelumnya kita pernah membahas juga tentang aqaidul iman. Aqaidul iman itu terbagi menjadi 50. Nah, yang 50 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat di Allah, yang kedua sifat di Rasul. Nah, kemudian yang sifat di Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, sifat yang wajib di Allah. Yang kedua sifat yang mustahil di Allah. Yang ketiga adalah sifat yang wenang di Allah. Nah, sama ya, seperti halnya sifat di Allah, sifat di Rasul juga terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga wenang atau jaiz. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih apa aja yang menjadi lawan daripada sifat wajib di Allah, yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini karena sifat wajibnya 20, maka sifat mustahil yang menjadi lawannya adalah 20 juga. Nah, apa aja? Nah, yuk kita sama-sama sebutkan satu persatu dan juga apa artinya. Oke, sahabat channel UKS Karya Laksana. Di dalam sifat wajib di Allah itu yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib. Oke, sahabat channel UKS Karya Laksana, kalau misalkan kita lihat di sifat yang wajib di Allah yang pertama itu adalah wujud. Nah, wujud artinya ada. Nah, lawan daripada sifat wujud, lawan daripada sifat wajib di Allah yang wujud ini adalah Adam. Apa itu Adam? Adam itu adalah tidak ada. Nah, Adam tidak ada. Maka Allah mustahil mempunyai sifat Adam. Allah mustahil tidak ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lawan daripada sifat kidam. Apa itu kidam? Kidam itu dulu atau terdahulu. Nah, lawan daripada sifat kidam adalah hudus. Apa itu hudus? Hudus adalah baru. Nah, hudus artinya baru. Allah mustahil mempunyai sifat hudus, yaitu baru. Kenapa? Karena yang baru itu adalah makhluknya. Maksudnya gimana? Karena yang baru itu ada awalnya. Nah, sedangkan Allah itu tidak ada awalnya. Nah, maka Allah itu mustahil mempunyai sifat hudus. Artinya baru, ada awalnya. Nah, gitu. Yang ketiga kalau di sifat wajib adalah bako. Apa itu bako? Nah, bako ya. Bako bukan bako yang suka dipakai rokok gitu ya, tapi bako di sini adalah sifat Allah, sifat wajib di Allah yang artinya adalah abadi. Kalau ininya langgeng ya. Nah, lawan daripada sifat bako adalah fana. Apa itu fana? Fana adalah sifat mustahil di Allah yang artinya ruksak. Jadi Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah mustahil ruksak. Gitu. Terus siapa yang fana? Yang fana mah ya kita sebagai makhluknya gitu. Kita yang akan kena dengan yang namanya ruksak. Nah,
Apa contohnya? Banyak ya. Kalau kita masih muda, mungkin dari kulit kita mungkin masih kencang, itu masih kelihatan cantik, kelihatan ganteng ya. Kalau misalkan udah tua gitu ya, udah lanjut usia 60 ke atas, kegantengan kita, kecantikan kita gitu, kulit yang dulu kencang bisa jadi kendor gitu. Nah, itu adalah hal kecil atau contoh kecil daripada rusak gitu. Makhluk itu mempunyai apa bakal rusak gitu, fana. Nah, kalau Allah mah enggak gitu, karena Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah enggak mungkin atau mustahil Allah fana rusak. Nah, itu. Jadi sifat yang mustahil yang ketiga adalah fana. Kemudian sifat yang mustahil yang sifat mustahil di Allah yang keempat adalah mumatsala lil hawadis. Nah, ini adalah lawan daripada sifat wajib, yakni mukhalafatu lil hawadisi. Kalau mukhalafatu lil hawadisi adalah Allah tidak sama dengan makhluknya, maka mumatsala lil hawadisi atau sifat mustahil di Allah, yakni mumatsala lil hawadisi, artinya adalah Allah serupa dengan makhluknya. Maka Allah mustahil mumatsala lil hawadisi, Allah mustahil serupa dengan makhluknya, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Kemudian yang kelima, ihtiyaj. Nah, ihtiyaj itu adalah, apa artinya ihtiyaj? Ihtiyaj itu butuh terhadap yang lain. Nah, ini menjadi lawan daripada sifat wajib Allah, yakni qiyamuhu binafsi. Apa qiyamuhu binafsi artinya? Artinya Allah berdiri sendiri. Nah, Allah berdiri sendiri, maka lawan atau sifat mustahil yang menjadi lawan daripada qiyamuhu binafsi adalah ihtiyaj. Allah butuh terhadap yang lain. Nah, makanya Allah mustahil mempunyai sifat ihtiyaj. Allah mustahil membutuhkan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, ta'adud. Apa artinya ta'adud? Mustahil Allah itu berbilang. Ada 2, ada 3, ada 4, nah mustahil. Karena apa? Karena sifat wajib di Allah itu wahdaniyat. Allah itu maha satu. Allah itu satu. Allah itu maha satu, wahdaniyat. Nah, jadi Allah mustahil mempunyai sifat ta'adud. Apa arti ta'adud? Ta'adud adalah berbilang. Jadi bukan cuma 1, bisa 2, 3, 4, nah gitu. Tapi Allah mah enggak gitu ya. Enggak ta'adud, enggak berbilang. Tapi Allah mah wahdaniyat. Nah, itu adalah sifat mustahil yang keenam, ta'adud. Kemudian sifat mustahil yang ketujuh, adzun. Adzun menjadi lawan daripada sifat wajib Allah, kudrot. Nah, adzun artinya apes, mustahil Allah itu apes. Gitu. Kemudian yang kedelapan adalah sifat karohah. Apa itu karohah? Karohah menjadi lawan daripada sifat irodat. Nah, karohah lawan daripada sifat irodat. Jadi mustahil Allah mempunyai sifat karohah. Apa arti karohah? Karohah artinya mustahil Allah terpaksa. Nah, gitu. Allah menciptakan alam dunia ini mustahil terpaksa gitu ya. Terpaksa Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah tidak kesifatan yang namanya karohah. Allah tidak mustahil Allah mempunyai sifat karohah, mustahil Allah terpaksa. Nah, itu. Kemudian yang kesembilan adalah sifat jahal. Apa itu jahal? Mustahil Allah itu bodoh. Gitu. Jahal menjadi lawan daripada sifat wajib Allah, sifat wajib di Allah, yakni ilmu. Sifat diwajib Allah ilmu, maka mustahil di Allah mempunyai sifat jahal. Apa artinya jahal? Bodoh. Nah, Allah mustahil bodoh gitu ya. Yang ke-9 jahal. Yang ke-10
Sifat yang mustahil di Allah yang ke-10 adalah maut. Apa itu maut? Maut itu mati. Maut itu mati. Maut menjadi lawan daripada sifat Allah, sifat wajib di Allah, yakni hayat. Hayat artinya hidup, maka mustahil Allah itu mati. Allah maha hidup, maka mustahil Allah itu mati. Gitu. Allah mustahil mempunyai sifat maut. Nah, kemudian yang 11, somam. Apa itu somam? Somam artinya adalah buta. Buta. Somam. Nah, kemudian yang 11, sifat yang mustahil ada di Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 adalah somam. Apa itu somam? Somam adalah tuli atau tidak bisa mendengar. Kalau bahasa Sundanya apa? Budeg ya. Budeg atau torek. Nah, Allah mustahil kasifatan, Allah mustahil mempunyai sifat somam, artinya Allah mustahil tuli gitu. Karena apa? Karena sifat wajib di Allah adalah sama, Allah yang maha mendengar. Mustahil Allah somam, tuli. Nah, jadi Allah itu maha mendengar. Mustahil somam, tuli. Tuli itu apa ya? Budeg gitu ya. Tidak bisa mendengar. Oke, lanjut. Sifat yang mustahil di Allah yang ke-12 adalah sifat a'ma. A'ma. Apa itu sifat a'ma? A'ma artinya adalah buta. Maka mustahil Allah itu mempunyai sifat buta. Allah mustahil tidak bisa melihat. Karena Allah itu apa? Basor. Apa itu basor? Basor itu yang maha melihat. Nah, makanya dalam sifat mustahil di Allah itu lawan daripada sifat wajib di Allah, basor lawannya adalah a'ma atau buta, tidak bisa melihat. Maka mustahil Allah tidak bisa melihat ya. Kemudian yang ke-13, bukmun. Apa itu bukmun? Bukmun artinya bisu. Mustahil Allah mempunyai sifat bukmun. Mustahil Allah itu bisu. Nah, karena apa? Karena sifat wajib di Allah adalah kalam. Allah itu yang bersabda gitu ya. Mustahil Allah itu bisu. Kemudian sifat yang mustahil di Allah adalah ajizan. Apa itu ajizan? Zat yang apes. Nah, mustahil Allah itu zat yang apes gitu. Karena apa? Karena Allah itu qadiron gitu. Allah itu yang berkuasa gitu. Maha kuasa. Kemudian setelah ajizan adalah karihan. Karihan. Apa artinya karihan? Mustahil Allah itu terpaksa. Mustahil zat Allah itu terpaksa. Nah, kemudian setelah karihan adalah jahilan. Apa jahilan? Mustahil Allah itu bodoh. Nah, itu adalah sifat mustahil daripada sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil zat Allah itu bodoh. Mustahil zat Allah itu jahilan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mayitan. Apa itu mayitan? Mayitan adalah mustahil zat Allah itu maut. Mustahil zat Allah itu gak bernyawa. Mustahil zat Allah itu maut. Karena apa? Karena Allah, sifat wajib di Allah itu hayan. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang wajib ada di Allah adalah hayan, yang maha hidup. Nah, maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat mayitan, artinya zat yang mati. Yang ke-18 adalah asoma. Apa arti dari asoma? Asoma adalah zat yang tuli.
Nah, mustahil Allah mempunyai sifat as-somam, artinya zat yang tuli. Maka mustahil Allah gitu. Karena Allah itu sami'an, Allah yang zat yang maha mendengar. Jangankan yang terucap, yang terbesit di dalam hati pun Allah maha mengetahui itu ya. Allah maha mendengar. As-somam. Nah, kemudian setelah as-somam adalah a'ma. Apa arti daripada a'ma? A'ma artinya mustahil Allah itu mempunyai sifat buta. Allah mustahil zat yang buta. Nah, karena apa? Karena Allah kasifatan atau mempunyai sifat wajib yaitu basiron, Allah yang maha melihat. Jadi mustahil Allah itu mempunyai sifat a'ma, artinya adalah buta atau bahasa Sundanya lolong gitu ya. Tidak bisa melihat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah abkama. Apa arti dari abkama? Abkama artinya adalah mustahil Allah itu bisu, tidak bisa ngomong. Nah, mustahil Allah itu mempunyai atau terkena sifat abkama, bisu. Karena apa? Karena sifat wajib di Allah yang menjadi yang lawannya adalah mutakaliman, Allah yang maha berfirman atau bersabda gitu ya. Nah, itu adalah nama-nama ataupun macam-macam daripada sifat yang mustahil di Allah. Diulang ya, sifat yang mustahil di Allah itu adalah sifat yang menjadi lawan daripada sifat wajib di Allah. Kalau di Allah ada sifat wujud, maka sifat mustahil adalah adam, artinya tidak ada. Kemudian, bagaimana kalau misalnya nih sahabat channel KS Karya Laksana ya, ada yang misalkan mau menghafal nih, bagaimana caranya supaya kita menghafal sifat yang mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kalau misalkan sifat yang wajib di Allah mah udah pada Udah pada tahu lah gitu ya. Kebanyakan orang udah pada tahu. Nah, terus kalau sifat yang mustahilnya yang menjadi lawan daripada sifat wajib bagaimana? Nah, ada di sini nadomnya atau syairannya. Nah, itu ada ya. Nah, cuman kebetulan nih yang saya nadomkan di sini adalah bahasa Sundanya. Nah, jadi untuk sahabat channel KS Karya Laksana yang mungkin nggak ngerti atau nggak paham bahasa Sunda, mohon maaf ya. Gitu. Tadi udah dijelasin ya artinya. Nah, kalau ini mah nadomnya aja. Jadi supaya kita lebih mudah dalam menghafalnya. Biasanya suka dibikin lagu gitu ya, bikin syairan gitu ya, bikin nadoman. Nah, makanya di sini kita akan sama-sama menadomkan nadom daripada sifat yang mustahil di Allah, sifat yang menjadi lawan daripada sifat wajib di Allah. Nah, banyaknya ada 10. Nah, gitu. Jadi apa aja nih sifat yang wajib sifat yang mustahil di Allah yang tadi udah disebutin. Nah, kita akan sama-sama untuk membacanya dalam nadoman atau siiran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bareng sama-sama baca tentang nadoman atau siiran daripada sifat mustahil di Allah. Adam Rizfana Muhammad Salalil Hitiyajta Ajjum Taroha Jaha Ama abkam azizan kariha jahilan tan asma abkama. Itu adalah nadom daripada
sifat mustahil di Allah. Ada 20. Ada 20 ya, sifat yang wajib, sifat yang mustahil di Allah. Nah, coba kita ulangi satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam hudus fana mumat salafil hawadis ihtiyaj ta'adud ajizun karoha jaha maut somam ama abkam azizan kariha jahilan maitan asoma amam abkama. Nah, itu adalah Arabnya. Lalu apa artinya? Nah, artinya pakai Sunda ya, nadomnya. Anyar ruksak sarupa rejeng anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyar ke bilangan zatna sifatna sar damelna apes kapaksa bodoh mah tolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lo anu pirena. Nah, itu adalah arti daripada sifat yang mustahil di Allah. Nah, jadi itu adalah nadoman versi bahasa Sundanya daripada sifat mustahil di Allah. Nah, gitu. Kita baca lagi ya, sama-sama sifat mustahil di Allah dan juga artinya dalam bahasa Sunda, dalam versi bahasa Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Adam hudus fana mumat salahil hawadis ihtiyaj ta'adud ajzun karoha jaha maut somam ama abkam azizan karihan jahilan maitan asoma ama abkama. Artinya anyaruk sarupa rejeng no anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu ngayarkeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh mah pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong anu pirena. Nah, itu adalah nadom sifat mustahil di Allah versi bahasa Sunda. Nah, gitu ya. Jadi untuk sahabat channel Kaisar Laksana, jangan cuma sifat yang wajib di Allahnya aja yang hafal, tapi harus juga dengan sifat yang mustahil di Allahnya juga diapalin. Gimana nadamnya, gimana syairnya, boleh diikuti di yang tadi ya. Sama seperti nada wujud Cidam Bako. Nah, itu cuman ini versi yang mustahilnya, versi yang menjadi lawan daripada sifat wajib di Allah. Nah, berhubung sifat wajib di Allah ada 20, maka lawannya adalah sifat mustahil, jumlahnya sama 20. Nah, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di konten video
channel UKS Karya Laksana ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dihafalkan nih buat adik-adik ya, untuk para orang tua, para ibu-ibu mungkin yang yang dihadir di majelis taklim, kalau misalkan nunggu bapak ustadznya datang, nah boleh dibaca gitu ya, Aqwaidul Iman, terus nadom sifat wajib, terus yang barusan nadom sifat yang mustahil, nah gitu boleh dibaca gitu ya, biar tahu gitu, biar menambah keimanan kepada diri kita gitu ya. Tanamkan dari ke dalam diri kita bahwa Allah itu mustahil Allah mempunyai sifat Adam, hudus, fana, nah dan seterusnya sampai mutakalimah. Mustahil Allah mempunyai sifat-sifat yang mustahil, yang baru yang di awal dijelasin bahwa sifat mustahil itu adalah sifat yang menjadi lawan daripada sifat wajib di Allah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang sifat mustahil di Allah. Nah, sebelum videonya diakhiri, kita ulangi satu kali lagi ya, untuk semoga bisa dihafalkan, bisa lancar lagi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Adam hudus fana mumat salalil hawadis ihtiyajta adud ahjud karoha jahat maut soma ama bekam azizan kariha jahilan maitan asma abkama anyaruk sarupa jeung anya butuh kana tempat sareng butuh kanu ngayarkeun bilangan zatna sifatna sareng dama sampai kelong tires bukti Allah anu apes anu kapaksa bodoh semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kata-kata yang salah, banyak penjelasan yang mungkin membingungkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wabillahi